Selamat pagi teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kirna Maris dengan NPM 2251056. Saya di sini bersama rekan-rekan saya, ada Delta Livia, ada Amelinda, ada Sistiwi, Muhammad Wil dan Altaf, dan ada Alicia Monica. Saya di sini bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai kasus perkara PKPU nomor 72 garing PDT-SUS PKPU garing 2003 PN Niaga SBY. Jadi berdasarkan putusan perkara PKPU nomor 72 garing PDT-SUS PKPU garing 2003 PN Niaga SBY, jadi hubungan hukum para pihak ini berawal dari utang piutang antara Ari Pranoto Ahmad sebagai debitor dengan PT Gajah Mada Mas Mulia dan Ilina Ganianto sebagai kreditor. Jadi karena kesulitan uang, debitor ini mengajukan PKPU untuk merestrukturasi utang melalui rencana perdamaian. Namun ketika proposal tersebut ditolak bulat oleh kreditor karena dianggap tidak memberikan jaminan pembayaran yang memadai. Jadi pengadilan ini menyatakan debitor pilot sesuai dengan pasal 289 Undang-Undang Kepailitan sehingga hubungan hukum berubah menjadi hubungan kepailitan dengan kurator yang mengelola harta debitor untuk kepentingan kreditor. Oke, selanjutnya di sini ada kronologi kasus. Jadi kronologi kasus ini dimulai pada tanggal 10 Juli 2003 ketika Ari Pranoto ini mengajukan permohonan PKPU kepada PT Gajah Mas Mulia dan Iliana Ganianto karena kesulitan membayar utang yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan tanggal 4 Agustus 2003 dengan menetapkan PKPU sementara selama 45 hari. Lalu, pada tanggal 15 September 2003, diadakan rapat kreditor untuk membahas proposal perdamaian yang diajukan debitor. Namun, seluruh kreditor ini secara bulat menolak rencana perdamaian tersebut, dikarenakan alasannya adalah tidak ada dasar yang jelas mengenai kemampuan bayar debitor. Dan pembayaran piutang tidak cukup terjamin. Lalu berdasarkan penolakan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim pengawas merekomendasikan agar debitor dinyatakan pilot yang akhirnya dikabulkan Pengadilan Niaga pada tanggal 18 September 2003 dengan menyatakan PT Gajah Mas Mulia dan Iliana Ganianto pilot serta mengangkat kurator untuk mengelola harta pilot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum yang terdapat pada putusan PKPU ini. Yang pertama yaitu mengenai pemohon PKPU, yaitu Ari Pranoto Ahmad mengajukan permohonan PKPU terhadap dua pihak yaitu PT Gajah Mas Mulia dan Ilina Ganianto. Pada tanggal 4 Agustus 2023, Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan PKPU sementara yaitu selama 45 hari. Kemudian pada tanggal 15 September 2023, telah diadakan rapat yang dihadiri oleh debitor, kurator, dan juga kreditor dengan agenda pembahasan rencana perdamaian. Pada rapat tersebut, debitor menyatakan rencana perdamaian bersifat final dan tidak dapat diubah dan diperbaiki rencana perdamaian karena sudah bersifat maksimal. Kemudian berdasarkan rapat tersebut, seluruh kreditor secara bulat menolak rencana perdamaian dikarenakan tidak ada dasar jelas kemampuan bayar dan pembayaran tidak terjamin. Oleh karena itu, hakim pengawas merekomendasikan debitor dinyatakan pilot. Kemudian pada tanggal 18 September 2023, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT Gajah Mas Mulia dan Ilina Ganianto pilot dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, diangkat Slamet Suripto sebagai hakim pengawas dan juga menunjuk Agustinus Widyo Pramono dan Aditya Surya Dianingrat sebagai tim kurator. Selanjutnya, mengenai dasar-dasar hukum, gimana mengenai kepailitan diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Terletak pada pasal 15, yaitu aturan prosedur awal penunjukan majelis hakim dan jadwal sidang permohonan PKPU. Selanjutnya pada pasal 222, debitor yang punya 2 atau lebih kreditor dan tidak dapat bayar utang maka bisa diajukan PKPU. Kemudian pada pasal 225, setelah perdamaian disahkan, isinya mengikat namun jika debitor melanggar maka bisa dipilotkan. Pada pasal 283 mengenai pengadilan dapat perbaiki berita acara dan tentukan jadwal pengesahan perdamaian. Kemudian pada pasal 289, setelah perdamaian disahkan, isinya mengikat namun jika debitor melanggar maka bisa dipilotkan. Selanjutnya mengenai analisa dari putusan PKPU ini,
di mana pengadilan telah mengikuti prosedur yang benar dimulai dari pengabulan PKPU sementara selama 45 hari, menunjuk hakim pengawas dan pengurus, serta mengadakan rapat kreditor untuk membahas proposal perdamaian. Dan ketika seluruh kreditor menolak rencana perdamaian, pengadilan dengan cepat menerapkan ketentuan pasal 289 UU nomor 37 tahun 2004 yang mewajibkan pengadilan menyatakan debitor pilot setelah menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas. Pengangkatan kurator dan hakim pengawas juga sesuai dengan pasal 15 ayat 1 UU Kepailitan, serta seluruh tahapan telah memenuhi prinsip transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan kreditor sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Hal menarik dalam kasus ini adalah besaran utang pokok yang relatif lebih kecil, yaitu sebesar Rp2.313.000.000, sehingga memunculkan pertanyaan, apakah mekanisme PKPU yang umumnya ditunjukkan untuk restrukturisasi utang besar atau kompleks digunakan secara proporsional atau sekadar sebagai alat tekanan negosiasi. Selain itu, tidak adanya perselisihan kompleks dari termohon mengenai utang yang jatuh tempo menunjukkan bahwa syarat objektif PKPU telah terpenuhi, namun juga mengidentifikasikan bahwa masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung atau gugatan perdata biasa tanpa perlu melebarkan proses PKPU. Berdasarkan gambar tersebut, implikasi penyelesaian kasus kepailitan terhadap PT Gajah Mas Mulia dan Lina Ganiato sebagai kreditor mencakup beberapa aspek penting. Setelah dinyatakan pilot, semua aset debitor baik perusahaan maupun pribadi dari Lina Ganiato masuk dalam bodel pilot dan berada dalam penguasaan kurator. Sementara debitor kehilangan wewenang untuk mengelola atau mengalihkan asetnya. Kreditor akan mendapatkan kemungkinan likuidasi aset, di mana aset akan dijual oleh kurator untuk membayar utang kepada kreditor. Namun, aktivitas usaha PT Gajah Mas Mulia akan dihentikan atau dibatasi yang berpotensi menyebabkan perusahaan kemungkinan dibubarkan. Selain itu, dampak reputasi hukum akan mempengaruhi kredibilitas debitur pribadi dan perusahaan menjadi buruk, serta jika ditemukan pelanggaran hukum seperti pengalihan aset ilegal dapat dikenakan tuntutan pidana atau perdata tambahan. Berdasarkan gambar tersebut, implikasi penyelesaian kasus kepailitan terhadap kreditor mencakup beberapa aspek yang menguntungkan dan juga merugikan. Kreditor memperoleh kepastian proses pembayaran utang melalui mekanisme yang terstruktur di mana mereka dapat mengajukan tagihan piutangnya ke kurator untuk diverifikasi dan dimasukkan dalam daftar piutang pilot. Kemudian pembayaran utang akan dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil likuidasi aset sesuai prioritas hukum, kreditor, preferensi separatis, dan konkuren. Namun, kreditor juga menghadapi resiko tidak dibayar penuh karena jika nilai aset hasil likuidasinya ini tidak mencukupi, kreditor konkuren mungkin hanya menerima sebagian dari jumlah piutangnya atau bahkan tidak sama sekali. Namun, dari sisi positifnya, kreditor mendapatkan perlindungan proses hukum yang lebih baik karena dengan adanya hakim pengawas dan tim kurator resmi, prosesnya menjadi terstruktur, transparan, dan sesuai hukum yang melindungi hak-hak kreditor dibandingkan penyelesaian di luar jalur hukum. Penyelesaian kasus kepailitan PT Gajah Mas Mulia dapat menimbulkan berbagai implikasi bagi masyarakat dan industri terkait. Karyawan beresiko kehilangan pekerjaan atau PHK, meskipun sebagian kreditur preferen mereka tidak memiliki prioritas atas gaji dan hak normatif. Mitra usaha seperti supplier, vendor, ataupun klien juga dapat terdampak secara finansial dan operasional. Dalam industri tertentu seperti manufaktur, distribusi, atau properti, kepailitan ini berpotensi menciptakan efek domino yang mengganggu rantai pasok dan juga menimbulkan risiko sistematik. Selain itu, kepailitan dapat mengubah ekosistem bisnis lokal di Surabaya dengan hilangnya lapangan pekerjaan, penurunan aktivitas ekonomi, serta ketidakstabilan sektor tertentu. Terima kasih atas perhatiannya.